أَفَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ. Seperti contoh di fikih misalnya iddah. Enggak kebayang andaikan dalam cerai itu tidak ada iddah. Misalnya malam masih hubungan intim, pagi bentrok, langsung cerai. Nah, itu kalau langsung dinikahi orang lain, kita nanti bingung. Ini anaknya siapa? Ini produk lama apa produk baru? Apalagi anak kecil tuh wajahnya agak jelas mirip siapa. Kalau di DNA kan ribet. Tapi barokahnya ada iddah, ada kepastian bara'atur rahmiha. Sampai perempuan ini benar-benar terbebas rahimnya dari sperma zaut awal atau suami pertama, baru boleh nikah. Jadi iddah ini penting. Kita sebagai ahli fikih akan mengatakan setidaknya mengatakan li bara'atir rahmiyah. Tapi kita ini tidak ahli fikih saja, tapi juga punya ubudiyah, punya kehambaan kepada Allah. Sehingga dalam kitab-kitab fikih masih disisakan karena dikarang oleh orang-orang yang yakhshawna Allah, orang-orang yang sangat takut Allah, disisakan aulit ta'abbud. Oke, iddah ada batasannya, yaitu misalnya mutafan ana zaujuha yang 4 bulan 10 hari. Kalau min dawatil khaid ya 3 kali masa suci, kan ada aturannya yang untuk mutallaqah. Ya, yang untuk mutallaqah min dawatil khaid itu salah satu puru. Tapi mesti ditambah aulit ta'abbud. Kenapa ditambah ta'abbud? Karena kalau enggak kita liar. Kalau fikihnya hanya li bara'atir rahmiyah pasti kita liar. Ada orang diceraikan suaminya. Padahal sudah lama nggak kumpul karena suaminya di Amerika misalnya. Atau diteliti pakai USG atau pakai teknologi apa, terbukti nggak ada mani, nggak ada sperma. Kalau alasannya ini baru atirohmiyah, ini terbukti rahimnya kosong, berarti boleh kawin, nggak boleh seperti itu. Jika fikih selalu mengatakan iddah syuriat dianjurkan li baru atirohmiyah walid ta'abbud. Nah, kenapa penting li ta'abbud? Bagaimanapun kita ini hamba Allah. Maka saya setiap ngaji itu berkali-kali bilang, inti daripada ibadah itu adalah nderekno kersane Allah. Sambil kita kalau terpaksa itu ya pura-pura alim, pura-pura tahu lah alasannya. Tapi ini hanya tahu tidak sebagai madarul illah atau madarul hukmi atau masalikul illah. Karena sekali ini jadi madarul illah berarti kalau terbukti bara'atur rahmiyah enggak perlu iddah. Itu enggak ada orang mengatakan demikian, ulama maksudnya. Harus ada li ta'abbud. Tanpa li ta'abbud, kita tidak tahu loyalitas kita terhadap ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Misalnya begini. Saya minta tolong Pak Ketua MUI, mau tak contohkan, tak suruh enggak pantas, ini Ketua MUI. Saya menyuruh, ya sudah ini terpaksa ya bahasa amar. Pak Ketua MUI, saya belikan beras untuk makan hari ini. Kalau enggak saya bisa mati. Itu illatul hukmi yang ekstrim. Sehingga Pak Ketua MUI bisa dengan mudah membelikan beras karena ini sembako, makanan pokok. Kalau enggak, saya bisa mati. Suatu saat tak suruh yang enggak penting banget, bahkan agak keliru. Pak Ketua MUI saya belikan rokok. Terus dia ahli medis, ahli kesehatan. Wah, ini perintah enggak benar, maka enggak saya laksanakan. Agak pakai illatul hukmi, maka loyalitasnya perlu diragukan. Atau saya suruh mindah gelas yang enggak penting. Coba gelas yang dari kanan agak geser sedikit ke kiri. Pentingnya apa, urgensinya apa, terus tidak nurut. Nah, meskipun yang saya perintahkan itu tidak nurut dalam hal sepele, tapi saya akan menvonis orang itu bahwa tidak loyal. Nah, di sini pentingnya aulit ta'abbud. Meskipun sudah jelas bara'atur rahmi, kita tetap nderekno Allah ada iddah karena pokoknya nderekno kersane Allah. Kalau perempuan mutallaqah atau mutafan anda zaujuha harus ngalami iddah. Sehingga ini pentingnya benar yang dikatakan Pak Said tadi. Di antara sekian syarat al-usuli adalah mimman yattaqillah, mimman yakhshawaha asadda. Ya, pokoknya yang asadda taqwa, yang asadda. Enggak boleh orang cerdas saja di usul fikih, harus orang takwa. Karena dengan takwa ini ada rasa ubudiyah. Kayak tadi, kalau saya punya santri yang nurut, mbok tak kongkon beli sesuatu yang nyun sewu kayak rokok pun beli. Meskipun saya tidak mensyaratkan rokok. Karena butuhnya nurut.
Makanya saya berkali-kali cerita dulu guru-guru kita sampai Imam Syafi'i itu dulu diajarin Imam Malik, diajarin guru-gurunya. Kalau kamu punya budak, punya abad kalau dulu, iqla' hadhihi sokhra fa inna tahtaha dhahaban. Yang satu iqla' hadhihi sokhra. Jadi yang agak rasional diberitahu iqla' hadhihi sokhra. Lima daya sayyidi li anna tahtaha dhahaban, karena di bawahnya ada emas. Dia membongkar batu besar itu karena berkeyakinan di bawahnya ada emas. Pertanyaannya, loyalitasnya dia melakukan perintah itu karena logika ada emas apa karena perintah? Kalau karena ada emas ini bahaya betul. Suatu saat diperintahkan lagi, iqla' hadhihi sokhra. Memangnya ada apa? Ya enggak ada apa-apanya. Ngapain dibongkar? Padahal majikannya sedang uji loyalitas, bukan sedang mencari emas. Nah, di sini selalu kita butuh di balik alasan illatul hukmi selalu ada ubudiyah. Dan itu yang dikatakan Pak Said tadi, di antara syarat sekian mustahil adalah harus takwa. Ya barokahnya takwa ini bisa improvisasi terus. Selain cerdas ya, takwa atau tidak cerdas itu ya ruwet.